وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Malam Rabu kemarin kan libur. Tambah sekarang ya. Berarti hari ini kita ngebahas dua bab. Tapi bukan berarti durasinya nambah, tetap durasinya banyak sakit tuh, soalnya mengaji beberapa orang mah tuh kebalakan mau pindah, kebalakan ngaji kan, kebalakan mau pindah, mau kita bicara untuk Bismillahirrahmanirrahim. 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 Iradatuka at-tajrida ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab minasyaqwat al-khafiyah. Iradatuka utawi oleh ngarepaken sira at-tajrida ing makom tajrid ma'a iqamatillahi sertane oleh jumenengaken Allah iyyaka ing sira fil asbabi ing dalem makom asbab iku minasyahwati saking syahwat al-khafiyati kang samar wa iradatu kalan utawi oleh ngarepaken sira al-asbab ing makom asbab ma iqamatillahi sertane oleh jumenengaken Allah iyyaka ing sira fi tajridi ing dalem makom tajrid iku inhibatun kalungsur anif himati saking sejo al-uluwiyati kang bangsa dhuwur. Kalau budak lain santri kan liar, terus mau bahasa Arab, Jawa gitu. Makanya tak terangin apa yang saya baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Pertemuan muayyana kita membahas tentang makom tajrid dan makom asbab. Ini bagi siapapun. Jadi pengajiannya terbuka untuk siapapun, mau santri atau bukan santri, karena di sini dibahas semua. Ya, di kitab hikam itu dibahas semua. Jadi makom tajrid ya, makom tajrid itu makom yang dimana dia tidak punya kesibukan duniawi, tengah bukan kesibukan duniawi, makom tajrid itu. Kalau asbab itu sebaliknya, makom di mana punya kesibukan duniawi. Ya. Kalau yang asbab itu berpikiran, saya kalau nggak kerja saya nggak makan. Itu yang asbab itu. Ente yang mana? Kalau yang tajrid, saya meskipun nggak kerja tapi mah tetap bisa mah. Itu yang tadi. Nah, kedua makom ini ternyata sama. Mau asbab, mau tajrid itu sama-sama bisa usulillah Allah. Ya, sama-sama bisa usulillah Allah. Artinya begini, bukan berarti yang kerja itu nggak bisa usul ke Allah. Ya, kayak para santri itu kan kerjanya cuma ngaji, sholat, mulia ya, kelihatannya hebat ya, mulia, hebat, bersih, selalu ibadah, zikir. Betul, sama saja, Bang. Sama yang bermakom asbab juga sama. Asalkan yang asbab ini, yang kerja ini, itu agamanya tidak terganggu dengan kesibukannya. Jadi dia asbab itu punya kesibukan duniawi, yang mana kesibukannya ini tidak mengganggu urusan agamanya. Contoh, nyawanya sholat, ya sholat. Ketika asar datang, adzan datang, dia sholat. Itu baru disebut dengan makom asbab, makom yang sama-sama bisa usul ila Allah. Jadi nggak hina, yang kerja itu nggak hina, man. Ya.
Kerja itu gak hina, apalagi yang dinafkainya benar-benar sangat membutuhkan. Contoh misalkan di rumah ada orang tua yang udah nggak bisa gimana-gimana, otomatis kita diwajibkan untuk mencari rezeki. Wah, itu ganjarannya gede. Ngaji-ngaji nudong santri itu, ngawiri itu, lah ganjaran, kudu nyari duit eta. Ya, asal tidak kesibukannya ini tidak mengganggu urusan agamanya. Dan misalkan mengganggu urusan agamanya, kalau anak pabrik kan kalau istirahat tuh asik tuh, istirahat jam 12 makan, merokok, terus tiduran, jam 1 masuk lagi ya kan? Kalau yang gitu nggak bisa kita sebut asbab, nggak bisa kita sebut bisa usaha kepada Allah, nggak bisa. Karena apa? Urusan agamanya kalah, ya. Urusan agamanya kalah. Itu ya misalkan di Cina. Jadi yang dimaksud dengan sama asbab dan tajrid ini sama. Yang kayak para kiai kan tajrid, duduk manis uang datang, ya kan? Kelihatannya hebat ya, mulia. Padahal sama saja dengan asbab itu sama saja. Antar makanan, tapi agamanya enggak kalah. Itu sama yang bisnis titip sana titip sini, itu juga kalah. Ganjarannya sama gedenya, ganjaran. Yang penting yang asbabnya ini nih perlu diketahui. Gak boleh urusan agamanya gak boleh kalah. Lalu biasanya kata hikam, jadi iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwati al khafiyah. Biasanya orang asbab itu kalau ngelihat yang tajrid itu tergoda. Eta kiai mulahannya di menang duit. Gak kerja nggak apa, ujung-ujung punya duit, bisa makan, bisa beli mobil, enak amat ya, enak. Ya, biasanya asbab yang kerja itu tergoda. Terus hari gitu mah aing dek ngau wirid bae lah. Kabeh bisnis tinggalkeun kowe. Kabeh usaha ditinggalkeun kowe. Aing dek ngau wirid, dek ibadah bae. Deket ke Allah. Supaya doang para kiai duduk manis uang datang. Terus mulai sekarang tak buang semua usaha saya, bisnis saya tak buang semua. Itu kata hikam ya. Itu minasyahwati al khafiyah. Itu ternyata salah. Oh, ternyata dia menginginkan, ternyata dia mengikuti kemauan nafsunya. Padahal bentuknya ibadah. Orang mau ibadah kan bagus ya kan? Pengen dekat sama Allah bagus kan? Ditinggalin semuanya tuh, bisnisnya segala apa itu tinggalin ya kan? Itu ternyata salah, man. Gak boleh itu. Gak boleh kamu tinggalin bisnisnya. Malah memilih zikir, terus malah memilih ngawirid, ibadah itu gak boleh. Harus tetap diteruskan. Karena apa? Itu ternyata tersimpan, terbesit, ada syahwat yang tersamarkan. Oh, ternyata pingin populer kekiaiannya. Oh, ternyata pingin jadi wali supaya masyhur, populer ya kan. Padahal bungkusnya itu ibadah. Nih, bisnis dibuang, bisnis ditinggalin semua. Lalu dia tapak di rumah tuh, wirid, ibadah, begawena. Ayo kita coba. Itu salah. Itu ternyata berkedok ibadah. Ternyata dia sedang mengikuti syahwat yang sama. Ya. Tak bisa. Harusnya gimana? Ya harusnya harus tetap ridho dengan makomnya ini. Ya asbab saja. Nanti biarkan Allah sendiri yang memindahkannya. Jadi biarkan Allah sendiri yang memindahkannya.
nggak kok kamu yang apa hidup seenaknya kamu, nggak bisa gitu, nggak bisa, nggak boleh, itu melukai tauhid, melukai tauhid. Jadi yang asbab ya harus ridho, tetap di asbabnya. Yang tajrid juga harus ridho, yang tajrid juga nggak boleh nggak boleh melirik yang asbab. Kadang tadi juga kadang suka kepikiran, kayaknya enak tuh jadi wali punya gaji tetap. Karena tergoda sama yang asbab tuh kan, asbab kan punya gaji ya, punya penghasilan per hari berapa ya. Biasanya yang tajrid tuh suka tergoda tuh. Alhamdulillah. Dan itu juga sama, yang tadi juga sama, nggak boleh tergoda. Itu sebutnya dengan syahwat al-khafiyah, syahwat yang tersamarkan. Jadi nggak boleh. Meskipun bentuknya wiridan, bentuknya taat, bentuknya ibadah, usaha kamu tinggalkan. Sedangkan orang-orang yang di rumah kamu itu kelaparan, kamu asik sendiri dengan Allah, itu nggak boleh. Anak mengajikan kelaparan, asik sendiri dengan Allah, itu nggak boleh. Dan tanda kamu ini sudah tajrid apa belum? Tandanya gampang. Kalau kata Quran itu simpel. Kalau kamu melihat wajahnya itu langsung ingat Allah, berarti si orang itu sedang di maqam tajrid. Dan misalkan melihat muka dia Pak, ingat utang ya, berarti ya kalau tajrid itu asal bisa. Masa ingat mukanya malah masalah timbul masalah. Ya. Makanya para kiai para ulama kalau kita ngeliat wajahnya langsung ingat Allah, karena mereka di maqam tajrid memang sudah tugasan seperti itu. Kalian jangan pingin kalau bukan waktu dunia, atau bukan biarkan Allah sendiri yang menempatkan. Teruskan saja bisnisnya. Yang penting urusan agamanya tidak ketinggalan. Itu yang terpenting ya. Jadi ada cerita dulu, ada donaturnya Abu Abbas Al-Mursi. Abu Abbas Al-Mursi itu gurunya Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah itu pengarang kitab Hikam. Jadi donaturnya Abu Abbas ini adalah saudagar, pembisnis yang handal, pembisnis yang lihai. Setiap pondok ada gimana di pondoknya itu selalu dia yang pertama donatur, selalu lah. Sampai di suatu hari itu si donatur ini melihat kejadian, melihat seekor merpati yang pincang kakinya, potong janjangan ya. Lalu gak lama itu ada ada merpati yang lain menghampirinya. Ada merpati lain menghampirinya, ngasih makan ke merpati yang pincang itu. Ya. Lalu lihat si donatur ini, masya Allah. Hari itu aing cecapean nyar duit, jadi naon. Orang mah tuh, japati pincang bae anu marah apa? Gak bisa kerja, gak bisa nyari sendiri, tapi tetap dikasih makan sama Allah. Lewat aja, Allah gak kehabisan cara. Kalau yang itu, di kisah itu, si merpati yang pincang ini dianterin makanan sama temennya yang sedang lewat, ternyata lihat yang pincang turun, ngasih makan. Terus kata si donatur ini, hari itu anjing naon, cacapean bisnis, cacapean nyar dunia. Orang yang rezeki mah mesti diatur, sudah pasti. Ngapain saya cacapean? Mulai sekarang tak hilangkan semua bisnis saya. Mulai sekarang saya nggak mau bisnis lagi. Tak cicing baik, pasti rezeki mana. Lalu si donatur ini bertanya ke Abu Abbas itu, ke gurunya, punten, tadi saya melihat contoh merpati, lalu saya mengambil iktibar, mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari merpati itu. Mulai sekarang, yai, saya mau berhenti kerja. Mulai sekarang saya mau berhenti bisnis. Ya. Lalu apa yang dikatakan Abu Abbas ini? Ternyata si donatur ini dimarahin habis-habisan. Kamu tuh goblok tolong. Kok goblok tolong? Iya kamu itu. Kenapa? Bisnis kok ditinggal? Ya apa salahnya? Orang saya ganti dengan ketaatan.
dengan ibadah, semakin tekun dengan wiridan, apa salahnya? Ya salah. Saya kan cuma mengambil itibar, mengambil contoh dari, mengambil hikmah, pelajaran dari merpati itu, apa salah? Kamu nggak mikir, seharusnya kamu ambil hikmah, kamu ambil pelajaran itu, bukan merpati yang patahnya, tapi merpati yang ngasih makannya. Lagi sibuk-sibuk jalan terbang, ngelihat yang pincang, ya, dia maunya turun, maunya ngasih makan. Apa gak hebat yang itu? Dan Kanjeng Nabi kan ngajarin kita untuk lebih baik tangan di atas timbang tangan di bawah, ya kan? Lu kok ngambil itibarnya kok yang pincang, bukan yang kayak ngasih. Betapa kerennya kan yang ngasih itu. Melihat yang pincang, dia berani tuh ngasih makan. Dari situ si donatur langsung tobat. Ya udah, tak teruskan cari dunianya. Ya, oh, ternyata kita salah. Pingin tajrid itu salah. Yang asbab tuh, teruskan asbabnya. Gak usah pingin melihat kiai gitu gini. Gak usah. Gak boleh. Kalau kamu ikutin, berarti kamu ngikutin syahwat, minas syahwati al-khafiyah. Ternyata kamu nyari populer, pingin jadi wali, ingin kelihatan waliannya ternyata, ya kan? Makanya disebut dengan syahwat yang sama, bentuknya atau bungkusnya itu ibadah, casingnya itu ibadah. Pada menyar kepopuleran. Ya, namun itu bilang bencana. Jadi ada pelajaran dari si merpati itu, ternyata kita harus tetap ridho dengan apa yang ditempatkan oleh Allah. Kita ditempatkan seperti ini, itu ikhlas. Harus ikhlas. Yang bisnis apa, ya teruskan bisnisnya. Loh, karena bisnis kamu ini, kamu akhirnya nggak tomak ke orang. Tahu tomak, berharap kepada orang. Ya kan? Kan kalau berharap ke orang kan hina. Ya kan? Mudah-mudahan nanti ada orang bawain beras, bawain ini, itu kan brengsek, ya kan? Brengsek. Mending hasil sendiri, ya. Jadi dengan jalan bisnis ini, teruskan. Jangan pingin tajrid, biarkan Allah sendiri. Biasanya kalau orang pingin diangkat ke tajrid, itu dunianya dilenyapin. Biasanya kalau Allah sudah ridho kamu itu ke tajrid, itu biasanya dunianya dihabisi. Entah lewat jalan apa itu pasti dihabiskan semuanya. Biar apa? Biar kamunya benar-benar hanya kepada Allah. Kan biasanya kalau yang udah miskin total itu, ya, miskin banget itu kan tinggal pasrah dong, ya kan, hidupnya tinggal milih Allahnya lagi, soalnya nggak ada pilihan lagi kan. Mau mulai bisnis harus ada modal, ya. Pengen lamar kerja nggak ada kerja, ya kan. Akhirnya kan makanya harus dihabiskan gitu tuh. Dunia harus dihabiskan total. Jadi ada aja itu cerita. Jadi paham ya, di makom tajrid dan makom asbab ini kedua makom yang sama-sama bisa usul ila Allah. Karena ini kita ngebahas ilmu tauhid, kita ngebahas hakikat. Ya. Hakikatnya seperti itu. Padahal menurut syariat, kamu pengen ibadah, pengen dikiran, ninggalin bisnis, itu udah bagus. Ya, menurut fikih, menurut syariat itu udah bagus. Udah orang tauhid kok, apa salahnya? Orang grup dikiran kok dibenci, grup dangdut di mana-mana gak dibenci, malah grup dikir dibenci. Repot. Jadi paham ya, masalah asbab dan tajrid ini sama-sama bisa usulin Allah. Yang tajrid yang sombong, melihat yang kerja itu isuk-isuk berangkat gawe, doang nikmatan kan yang memiri, cakung tajrid. Gak boleh gitu. Ya, gak boleh gitu. Bagaimanapun dia ganjaran sama kamu. Asal yang asbabnya ini, yang berangkat kerjanya ini, itu dunianya agamanya nggak terganggu. Istirahat, ya sholat dulu, baru makan. Jam 1 masuk.
enggak tidur-tiduran terus akhirnya sholat, enggak. Itu ya yang bahaya, yang dilarang Islam tuh di situnya ya. Paham? Jadi dunia yang dianggap hina oleh para sufi, dunia yang dimaksud dengan dunia yang dihinakan oleh para tasawuf, itu bukan dunia yang kerja seperti itu. Jadi dunia yang dimaksud dunia yang hina itu adalah dunia yang mana tidak ada nilai akhiratnya. Gak ada nilai akhiratnya sama sekali. Jadi kamu nyari duit, pengen beli motor, nanti sudah kebeli motor itu pengen beli mobil. Nanti kalau sudah beli mobil kamu pengen beli sawah. Nanti kalau sudah beli sawah kamu pengen hajinya. Penting ada hajinya. Kalau misalkan beli pakaian ya, itu yang dimaksud dengan dunia yang hina, itu dunia yang gak ada nilai akhiratnya. Sudah punya sawah, punya motor, punya ini, pengen beli lagi. Namun dibilang tapi kalau dunia yang ada nilai akhiratnya, itu dunia yang dianjurkan. Makanya jangan terlalu hewa sama yang dunia gitu mah. Sama dunia lo ya, kita nih sujud itu di dunia apa di akhirat? Penilaian atau kita bisa mendapatkan hasil itu dimulai dari dunia apa di akhirat? Dunia juga penting, tapi bukan dunia yang harta cari-cari habis-habisin uang di dugem, bukan gitu ya. Yang ada nilai akhiratnya dunianya itu bang. Umpama seperti nafkahin anak dan istri, itu gak hina. Nah, tapi kalau kayak saya, sekelas saya nih, kalau misalkan berbisnisan atau kerja di pabrik gitu, parah. Naudzubillah, jangan sampai. Ya, kenapa? Saya sudah dimakom seperti itu, dan kalian pun sama. Dimakomkan asbab juga harus ikhlas. Ya, dan gak hina, kita sama, bang. Gak hina. Biasanya santri itu salah tafsir, suka ngeliat yang kaki sekenen, semua mandi, berangkat ke pabrik, punya beda urusan. Lo salah, orang dunia itu penting. Dunia yang ada nilai akhirat. Nah, kalau dunia yang gak ada akhiratnya, baru tuh dunia yang hina. Paham ya? Itu makom asbab dan makom tajwid. Tak teruskan makom pelajaran bab selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau kurang paham tak open pertanyaan, tapi tempatnya di belakang sambil lewat sama makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabikul himami la tahriku aswarul akbar. Sawabikul himami utawi biro-biro dingine biro-biro sejo iku la tahriku ora bedah apa himam aswarul aqdari ing biro-biro batese pestene Allah. Aswarul aqdari ing biro-biro batese pestene Allah. Jadi sawabikul himam la tahriku aswarul aqdar, ini maksudnya orang arif itu tidak mencampuri urusannya Allah. Orang makrifat itu tidak pernah mencampuri urusannya Allah. Orang arif itu ya cirinya, orang makrifat itu cirinya ketika bangun tidur itu dia berpikir nanti nih Allah, saya diatur apa nih sama Allah? Setelah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, lalu dia berpikir Allah mau mengapakan saya hari ini. Iya, berpikir seperti itu. Enggak seperti Jepa kalau bangun tidur berpikirnya hal apa yang bisa saya lakukan hari ini. Itu ya, hal apa yang bisa saya lakukan hari ini. Ini merasa bisa ngatur. Ya, sedangkan ahli marifat enggak gitu. Apa yang akan dilakukan Allah kepada saya? Karena benar-benar paham, dia itu bisanya cuman beliau itu cuman bisa diatur, bukan ngatur. Ya, takdirnya itu diatur, bukan ngatur.
Jadi sawab bikul imam la tarik aswarul afdal. Jadi selain ini juga tekad yang kuat itu nggak bisa merobohkan dinding takdir. Tekad kamu yang kuat itu nggak bakal bisa merobohkan dinding takdir. Nggak bisa. Kita ngaji hakikat. Jadi kamu kalau punya tekad yang tinggi, sekeras apapun tekad kamu, keinginan kamu, itu gak bisa melawan dinding takdir yang kamu A, tapi kalau Allah B, yang terjadi adalah B. Jadi Allah nggak bisa mengikuti keinginan kan? Ya memang seperti itu, karena Allah mempunyai sifat al-qahhar, sifat memaksa. Allah itu punya, artinya bebas. Allah itu zat yang bebas. Ya, kita nggak bisa mengelola hidup. Kata di Quran itu raja-raja kafir yang merasa dirinya bisa menguasai alam, bisa menguasai dunia, bisa mengelola hidup, anti miskin segala apa. Itu coba, kata Quran. Coba ketika dicabut ajalnya, tarik lagi. Ya, ketika Israel narik nyawa, coba tarik lagi. Ya buktinya nggak bisa, tetap lesong. Tetap lesong. Sehebat apapun, ya kamu kok gitu ngeklaim diri kamu itu bisa ngelola hidup. Belah mana yang kamu kelola? Memang kita ini wayang, artinya kita ini diatur, bukan ngatur. Ya, sawabikul himam. Tekad kamu segimanapun, yo saya nggak mau mati, mati saya. Ya, tekad yang kuat itu nggak bisa merobohkan dinding takdir. Ya, paham ya? Jadi kadang Allah itu memberi kita ilham, nur dan firasat yang baik atau bermacam-macam seperti taufik hidayah. Ya. Ternyata di hati kita itu tidak ini penuh dengan keyakinan yang memalukan, yang mana akhirnya nurnya Allah ini menghilang. Karena apa? Nurnya Allah ini nggak bisa berjalan bareng dengan hati kamu. Kita itu sering asal makhluk ya, asal manusia ya, anak Adam itu sering ilham, nur, taufik, hidayah segala apa itu sering masuk ke kita. Cuma nggak lama itu hilang lagi. Karena apa? Oh ternyata di hati kitanya ini ya terlalu kotor. Banyak ketergantungan kepada makhluk. Ya, umpama contoh duit kamu Tuhankan, pekerjaan kamu Tuhankan. Saya kalau nggak kerja ya nggak makan, goblok. Saya kalau nggak ada duit gak hidup, itu kok. Makanya nur, ilham, ya, firasat baik dari Allah semuanya, yang dari Allah itu hilang dengan sendirinya. Ternyata karena apa? Karena di hatinya itu kotor. Banyak ketergantungan kepada selain Allah, apalagi tentang hidup. Duit dituhankan, bisnis dituhankan. Itu kalau nggak dibeli Cina katanya nggak ini, repot itu. Gantungnya kecil. Naung tuh gitu. Makanya makanya di Quran ada ini anzala minas samai ma'an fasalat audiyatun biqadariha. Jadi nasibnya Quran itu seperti air hujan, Mak. Ini tafsiran di Quran. Anzala minas samai ma'an fasalat audiyatun biqadariha. Nasibnya Quran itu seperti air hujan. Tak ulangi lagi, nasibnya Quran itu seperti air hujan. Bagaimana?
air hujan yang turun dari langit itu suci. Ya, air hujan yang turun dari langit itu suci. Lalu turun, ya, misalkan ke wadah yang ada babinya, ada anjingnya, otomatis air ini jadi najis. Lalu kalau misalkan jatuhnya ke wadah-wadah yang bersih, ya air ini jadi manfaat, ya bersih, bisa tohir mutohir. Artinya Quran ini kalau jatuhnya ke orang yang wadah jelek, otak bodoh, ya otak bodoh itu udah tahu sholat itu penting kok ditinggalin, kan otak bodoh. Quran kalau jatuh ke situ tuh, nasibnya apa sih? Yang timbul tuh energi buruk. Ya, Quran dijadikan jimat tuh, Pak. Ya kan? Oh, ingat gak? Dukun tuh. Kamu baca nih Waqiah, biar lancar rezekinya. Kamu baca nih Al-Ikhlas, biar bisa tembus sana tembus sini. Gitu. Quran kok dijadikan jimat? Ayat Quran jadikan jimat. Lawang itu hukum-hukum, segala solusi hidup kita, bukan jimat semata. Taruh di wapak, surat ini, surat itu, melet ini, melet itu, jadikan jimat Quran itu. Makanya Quran itu nasibnya seperti hujan. Kalau jatuhnya ke wadah yang nggak benar, ya jadi nggak benar. Kalau jatuhnya ke kaum Khawarij, itu ngeri lagi. Kaum Khawarij itu dalilnya ya Quran. Dia itu sama seperti kita Islam. Dalilnya Quran. Tapi dia ngerinya gini, ekstremis. Kalau kita nemuin orang Muslim, kalau ketemu sama orang musyrik wajib dibunuh. Itu kan ngeri kan? Itu kaum Khawarij. Jadi yang timbul tuh, ya Quran malah nyimbulin energi yang negatif. Karena wadahnya seperti negatif juga wadahnya. Paham? Kalau beda kalau manggil Quran ya bikin nyenyak tidur, bikin enak hidup, enak makan, karena solusi. Berbeda dengan Khawarij. Khawarij itu ekstremis, mungkar nakir. Ya, mungkar nakir kan ekstremis. Tanpa pamrih, mau siapapun, presiden apapun, ya malaikat itu. Nggak ada belas kasihan mungkar nakir itu, nggak ada toleransinya. Jadi Khawarij itu ya dalilnya sama Quran, ya cuman cara menafsirkannya, cara memakainya itu salah. Jadi sama orang fasik itu nganggap rival berat. Sama orang fasik itu nganggap rival berat. Padahal Islam, ya sekarang gini, ayo. Di daerah kita kan nggak ada gereja, ya kan? Di daerah kita nggak ada gereja, man. Ya daerah ini aja, daerah Cikarang. Gara-gara apa coba? Gara-gara Islam itu jadi mayoritas. Artinya yang terbanyak, ya kan? Ya kan? Mayoritas kan Islam. Kristennya yang minoritas. Akhirnya kalau pingin gereja, kalau pingin bikin gereja, nanti dulu banyak nggak berani. Ya. Dan sekarang pertanyaan gini, yang jadi kiai itu berapa persen dari orang Islam itu ya di daerah kita? Misalkan di daerah kita ada 100% atau 80% ya, ada 80% orang Islam. Sekarang yang jadi kiai berapa persen? Paling juga 20. Yang jadi santri 20. Sisanya yang 40% orang fasik. Loh, apakah kamu benci sama orang fasik itu gimana sih? Gak boleh. Karena bagaimanapun dia yang menguatkan kita. Dan misalkan orang fasik gak ada, berarti tinggal 40%. Bisa dibabat sama Kristen. Ya kan? Jadi minoritas dong kita. Justru yang banyak itu ya Islam fasik. Yang paling banyak gitu. Kiai paling 10% lah. Santri 20%. Sisanya fasik. Fasik itu ya subuh-subuh udah berangkat kerja. Sholatnya mah itu.
Terus ya segitu fasik ya. Kalian tahu lah, paham betul karena lingkungan kalian, lingkungan orang-orang pas asik ya kan di luar sana. Mereka tahu ngaji itu penting tapi ya segitu kelakuan. Mereka tahu sholat itu pun penting tapi gitu kelakuan. Itu orang fasik, tahu kebenaran tapi diam saja. Fasik ya. Gak boleh kita benci, mentang-mentang kamu baru Islam 2 minggu atau 1 minggu kamu cuma fasik lah. Pulang, justru gara-gara dia tuh Islam jadi mayoritas. Jadi besar. Rangkul aja itu juga umat Nabi. Ketika umat Nabi. Ya, jangan sok suci artinya. Ya, kalau keluarga kita berarti kita doakan supaya tobat ya, biar dia ngerti dan juga melakukan. Kalau ngerti sih ngerti, salat itu wajib. Tapi kalau melakukan jangan gugup. Pokoknya kalau keluarga kita doakan, orang-orang lain ya cukup liatin aja. Kalau mampu bilangin ya bilangin. Kalau mampu, misalkan yang ngomongnya preman bisa ditarik, nggak usah. Cukup ngentak di hati aja, maksudnya nggak cocok di hati nggak apa-apa. Ya itu sudah cukup. Amar ma'ruf nahi mungkar bisa disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kegigihan dalam mencari apa yang sudah dijaminkan oleh Allah itu bukti butanya hati kamu. Jangan ada mau. Tadi kita ngebahas asbab, boleh mau boleh, tapi nggak boleh mengganggu agama. Jadi ijtihaduka utawi niti-niti sira fima ing dalam perkara dumina kang den tanggung laka maring sira watak siru kalan pepeko sira fima ing dalam perkara tuliba kang den supri mingka sangking sira ikut dalil ala intimasin ing atase lebure peninggal ati al basiroti tegese peninggal ati mingka sangking sira. Jadi kegigihanmu dalam mencari apa yang sudah dijaminkan Allah itu bukti nyata mata hati kamu buta. Kita ulangi. Kegigihanmu dalam mencari apa yang sudah dijaminkan untuk kamu. Ya, itu adalah tanda hati kamu buta. Jadi Islam itu melarang kalau yang berlebihan. Kerja nyampe letih, nyampe capek lesu itu akhirnya ninggalin sholat itu dilarang sama Islam. Jadi yang diperbolehkan sama Islam itu ya kamu kalau nyari duit nggak usah yang ngedentin gitu loh. Paham nggak maksudnya ya? Itu yang bahaya. Islam pun melarang itu. Karena apa? Efeknya nanti ketika mendengar adzan, mendengar ini capek. Karena tadi terlalu gigih mencari apa yang sudah dijaminkan. Jadi gak boleh gigih-gigih, gak boleh terlalu ngeden, terlalu gigih. Iya, ya secukupnya aja gitu. Ya. Kalau kamu gigih itu tanda tanda jelas mata batin kamu itu buta, gelap. Jadi yang biasa saja. Memang Ipul cerdas, kerjanya cerdas. Buka yang banyak jam 4, tutup jam 8. Itu kan berapa jam itu? 3 jam, 4 jam. Untuk kayak Mang Endar itu bisnisnya lucu. Dia tuh kayak nggak niat. Jadi titip barang apa, nawarin doang ke bengkel-bengkel itu apa namanya, spiritus ya Mang ya? Spiritus. Titip dong, apa? Tawarin, mau nggak? Tahu lebaran aja. Bersolat lama, tinggalkan ngomong. Kamu tuh bilang nggak nyampe gitu ya, nggak nyampe. Jangan nyampe gitu. Yang wayana adzan nih betul sholat juga. Kekumangke Islam itu tidak mengajarkan untuk gigih dalam mencari apa yang sudah dijaminkan. Rezeki kan udah dijamin, ya kan? Kita nggak boleh gigih. Yang biasa aja, yang biasa. Sejam, 2 jam, atau 3 jam. Asal cukup. Cak mengolok
mobil, jeneng orang kolot, wih, pasti beca moga ngorang kolot, mana tidak dah, nanti hanya belum orang kolot, ya, yang biasa saja, cari perkara yang sudah dijamin, atau udah dijamin, jadi gak perlu yang terlalu gigih, gak boleh. Ya, kita nggak boleh memakai pola pikir PKI. Pola pikir PKI itu gawatnya zaman sekarang itu dibuat motivasi. Bagaimana pola pikirnya? Seperti ini. Kalau kamu baik, saya bakal baik. Kalau kamu jahat, saya justru bisa lebih jahat. Itu PKI. Itu pola pikir PKI. Islam nggak ngajarin gitu. Islam ya, mau kamu baik atau jahat, disuruh Quran menyuruh tetap harus baik. Meskipun dia ngejahatin atau bagaimana, harus tetap baik. Seperti cerita Imam Ahmad. Imam Ahmad punya tetangga resenya minta ampun loh. Jadi Imam Ahmad itu dipanggil sama tetangganya. Matamat kelima. Bulan, Enon datang. Enon enggak? Ih, terjadi. Bahwa tadi ngomong non mah. Yaudah sana pulang. Yaudah saya pamit. Balik. Gak lama dipanggil lagi Imam Ahmad. Mat, tadi ke? Datang. Bulan Enon enggak? Tadi yuk. Nanda. Ih, tulen pohon di bay. Kalau sengaja, sengaja tadi lupa. Lalu pulang lagi Imam Ahmad. Sampai ketiga kalinya, mat lagi. Ayana, pancet terjengkel guys. Terjengkel. Pan gue ngaslin. Kata si tetangganya itu. Kata Imam Ahmad, enggak jengkel. Saya tetap ikhlas. Malah senyum-senyum dengan Kenapa? Kenapa kok bisa gitu? Kenapa nggak jengkel ke saya? Saya kan jahit. Karena saya ini cuma nurut perintahnya Allah. Kata Allah suruh baik sama tetangga. Urusan misalnya kalau saya dipanggil ya saya datang. Kalau suruh pulang ya bu, pulang. Saya nggak ada urusannya dengan kamu. Saya nggak ada urusannya dengan kamu. Urusan saya dengan Allah. Kalau saya cuma nurut perintahnya Allah. Ya. Jadi usahakan jangan seperti itu kali. Tak ingatin lagi masalah perkara yang sudah dijamin. Ya, itu nggak boleh gigi-gigi. Seperti cerita Nabi Musa. Nanya ke Allah. Nabi Musa itu kan ciri khas Nabi yang ruwedan lah ya. Nabi Musa itu ruwedan. Mentang-mentang kalimullah itu Nabi yang bisa ngobrol langsung dengan Allah. Jadi benar-benar laporan. Mau dicabut aja beliau nggak terima. Nih Israel mau nyambut Nabi Musa. Dikepret, dicolok mata langsung. Dicolok mata Israel. Wait, enak. Yang diperintah kalau keulah. Kok gak ada instruksi ke saya? Karena kalimullah artinya bisa ngobrol dengan Allah. Ya mentang-mentang deket ya, mentang-mentang deket. Israel pun dicolok matanya. Barang nanya ke Mbak Gusti, bener dah siapa? Israel tuh sudah waktunya menyebut nyawa saya. Iya. Oh ya udah saya siap. Gitu ya kawan. Ini Nabi Musa terus. Nabinya Bani Israel. Bani Israel itu ya Om Rembes itu Om Breyel, tukang ngengkel, tukang nego. Hukum Allah kadang ditego, kadang ditipu Allah itu sama Bani Israel. Ini nabinya itu ya seperti itu. Dia rebutan Nabi Musa itu ya. Jadi suatu hari Nabi Musa itu bukan ragu, ingin meyakinkan lah. Apakah benar ya Allah, Engkau yang memberi rezeki, memberi makan ke seluruh makhluk yang ada di sini, baik hewan, baik manusia. Apakah benar sih? Kata Allah, iya. Kenapa Mus? Kamu ragu? Ya ragu sih enggak, cuman pengen nambah yakin aja, biar tambah iman ini. Ya sudah, itu ada batu, tok-tok kan tongkat sih. Tok-tok sama Nabi Musa. Tok-tok jebret, pecah. Kata Allah, itu tok-tok lagi tuh, yang satu itu. Ditok-tok lagi sama Nabi Musa. Tok-tok
Sampai ke 7 kali itu ditoprak sama Nabi Musa. Toprak tuh yang terakhir. Ditoprak, pecah, ternyata di dalamnya ada hewan ya, seperti ulet, seperti bilatung kecil di dalam batunya itu. Di situ hidup damai, bisa makan, bisa selingkuh, bisa berkembang biak, bisa berbanyak, ya bisa makan. Musa, kamu lihat itu di situ bisa berkembang biak, bisa makan, bisa hidup. Kamu pikir bagaimana? Bukti saya memberi rezeki ke semua jangan kayak kita yang gede, terus apalagi yang punya ciri khas bau kayak dia gampang ciri anak ya, terus gampang dikasih makannya kayak gitu. Ini yang kecil aja dikasih makan. Allah nggak lupa, Allah tuh nggak punya sifat gofili, nggak punya sifat lupa. Pasti keparah. Kata Nabi Musa, ya Allah, ya sudah, saya tambah yakin pada engkau. Nabi Musa itu banyak cerita di Quran, khususnya di surat Al-Baqarah itu paling banyak ngikutin Nabi Musa, karena Nabi Musa itu nabi yang bentar-bentar protes, bentar-bentar rebutan Nabi Musa. Alhamdulillah kita punya junjungan Nabi yang sekelas Nabi Muhammad, Nabi yang belas kasihannya ke umatnya itu luar biasa. Luar biasa. Sampai kanjeng Nabi pernah daun gini, pernah berkata gini, saya nggak bakal reda kalau ada satu umat saya masuk neraka. Saya nggak bakal reda, saya pasti bakal sujud kok, bakal minta tak pintakan syafaat, karena saya benar-benar nggak reda kalau ada satu umat saya yang masuk neraka. Sakit itu mantap ya, mantap. Saya ini sebetulnya paling suka yang saya ini kampanye saya itu setiap orang yang muslim pasti masuk surga, pasti. Itu kampanye saya ya. Karena apa? Karena hadisnya benar, man qala la ilaha illallah dakhala jannah ya. Sebegitu mudahnya masuk surga. Miftahul jannah itu la ilaha illallah. Jadi kata saya, atau menurut saya itu orang Islam, orang Muslim atau ulama yang lain juga pasti setuju dengan pendapat saya, bahwasanya kita ini gampang masuk Islam karena kita udah ruwet ya. Kita udah ngimamin masjid, kita udah kiai, kita udah santri, kita udah tahajud, udah wiridan, udah berbaik hati segala. Kok masih takut suul khotimah? Takut tersaingi kubu sebelah. Kristiani itu kalau ngecap sama yang mati ya. Kalau ada yang mati, anggapan dia itu apa? Dia sudah tenang dengan Bapak di surga sana. Kampanye kan asik ya. Semasa hidupnya bikin maksiat suka apa, lah giliran mati nganggapnya apa? Dia mati sudah tenang dengan Bapak di surga sana. Loh, kok kalian yang udah imamin, udah kiai, udah wiridan, udah berbaik hati, Islam pula, terus man qala la ilaha illallah dakhalal jannah pula, ngaji juga, taat juga, nggak pernah masuk. Loh, kok masih takut neraka? Masih takut, masih ragu gak masuk surga. Makanya saya selalu berkampanye seperti ini, biar paham kita ini mudah masuk surga. Setiap tobat pasti diterima, karena di Quran jelas orang ditakdirkan tobat itu artinya Allah sudah menyediakan atau Allah sudah menempatkan, udah meridhoi atau menghapus semua dosa-dosa. Jadi ente ditakdirkan tobat, pernah tobat atau sedang tobat, itu artinya tempat untuk dihapus itu sudah ada ternyata. Mual bae ditakdirkan tobat, pasti diterima mau tobat orang ini. Yang biasanya gitu, soleh yang nggak ada ilmunya ya, kan gitu.
orang khusyuk itu kayak gitu tuh. Jadi sama apa namanya, bukan berarti gini, kita masuk surga bukan berarti kita benar beramal, bukan karena amal kita hebat ini, enggak. Jadi kita masuk surga itu karena rahmatnya Allah luas, bukan karena amal kita yang hebat, tahajudnya kamu, ngajinya kamu, atau prestasinya kamu, bukan karena amal. Usahain Allah ngabogaan rahmatnya itu luas. Jadi ditambah dengan hadis kanjeng Nabi, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang pernah mengucapkan la ilaha illallah maka bakal masuk surga. Gampang enggak? Ujian akhirat sudah dibocorkan, bro. Kalian masih ragu. Ini ujian akhirat itu. Ya, Miftahul Jannah. Lawang surga. Ya, ternyata kalau kita dalamin lagi di ilmu hakikatnya, lafaz la ilaha illallah ini haram. Allah nyen bumi, nyen langit, nyen surga, nyen neraka, kusababna lafaz la ilaha. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi, alam raya seluruhnya ini karena lafaz la ilaha illallah. Tadi kan saya udah bilang lafaz la ilaha illallah ini wah sebegitunya lafaznya. Ya mungkin di kalangan orang awam lafaz la ilaha illallah terdengar biasa karena tidak ada ilmu. Maksudnya pengetahuannya enggak ada. Tapi bagi orang-orang yang sudah usul, para wali, orang alim marifat, itu lafaz la ilaha illallah itu luar biasa. Sayyid Dinal Abidin, kayak Abu Hasyim Asyadili, itu orang-orang beliau itu ya mentafsirkan la ilaha illallah itu wah luar biasa. Jadi adanya surga neraka ini karena lafaz ini, Bang. Bukan karena Nabi Adam, bukan karena iblis, malaikat segala, bukan, tapi karena lafaz la ilaha illallah. Kalau diadakan malaikat, diadakan iblis, diadakan semua makhluk ini ya karena la ilaha illallah. Ngeri. Oh, dalam itu marifat tuh. Itu hakikatnya. Makanya man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah bakal masuk surga. Pasti masuk surga. Ulama sering baca la ilaha illallah. Apa bisa masuk surga? Kamu ragu? Iya, ragu. Yang bikin was-was itu setan, man. Itu hadis sahih masyhur. Ya, kayak mana pun tahu, bahkan sekelas santri pun udah tahu kayaknya. Santri yang terpelajar, yang kayak Jeb gitu kan terpelajar. Bosnya. Itu pasti tahu, man. Tapi di kalangan orang awam, lafaz itu seperti biasanya. Terus sering juga mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada pohara lafaz la ilaha. Itu disebut-sebut sama ulama itu kunci surga. Nah, sekarang ada pertanyaan, apa tebak-tebakan? Kalau kunci surga lafaz tahlil, lafaz la ilaha illallah. Sekarang kunci neraka apa? Ada yang punya? Ada yang tahu? Rahasia. Belum tentu. Banyak yang ahli maksiat ketika mau meninggal dia diberi iman Islam sama Allah, akhirnya bisa masuk surga. Padahal ahli masih. Ayo kunci neraka. Enggak. Itu bentuk kasih sayangnya Allah pada kita. Tapi ayah betulan rada kebetulan. Surga mau pakai lawang ya, langsung main sepak gue, kalau naik kunci aja. Jadi neraka tuh nggak ada pintunya, aja main sepak gue, kalau naik pengen tuh aja nah. Teman yang kurang aja. Kalau surga kan kuncinya ada, la ilaha illallah.
Kalau kamu ngucapin la ilaha illallah sama dengan kamu sudah memegang kunci surga. Berarti kalau udah punya kunci surga ya silahkan tinggal masuk, nggak perlu bantuan saya. Ya, iya. Karena Allah itu rahmatnya Allah itu cintanya Allah kepada kita, Rahman Rahimnya Allah. Kitanya yang nggak kenal, itu bolak-balik kitanya nggak ada ilmunya itu loh. Bolak-balik kita nggak paham itu. Makanya ragu sama lafaz la ilaha illallah karena kita nggak ada ilmunya. Coba tirukan hidup kita seperti hidupnya para wali. Ya. Suka mensifati sifatnya Allah, tidak suka mensifati sifatnya orang lain atau makhluk. Mensifati sifat makhluk tuh ruwet mah. Kayak saya mensifati sifat Jepan udah puyeng lah. Makannya banyak, perut jelek. Ini kalau udah diajak ngaji tuh tuh subuh itu pasti ngantuk. Makanya nggak pernah tak sifatin. Ini ruwet. Ya. Jadi rugi juga kita kalau mensifati sifat makhluk. Kita kan bilang mengenai ayo buka baturan ruwet. Emang ruwet ngebahas mensifati sifat orang. Lalu bagaimana? Ya mending sifati sifat Allah. Ke kitanya adem ayem, paham. Dikasih rezeki segini sehari itu tanda kita disuruh nggak boleh gigi. Misalkan dapat 50.000 sehari, berarti kita disuruh nggak boleh gigi. Karena kamu kemasukan situ, akhirnya pokoknya nama aing isukan gunung menang cepat. Pokoknya gocap cepat isukan 1 juta terus. Ambisinya itu lah yang salah. Ya paham ya. Paham. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Jadi pembahasan tadi itu yang pertama kita ngebahas makom tajrid dan makom asbab, itu sama-sama bisa usul kepada Allah. Yang tajrid gak boleh menghina yang asbab, kerja itu gak hina, asal kerjanya ini tidak mengganggu agamanya ya. Teruskan bisnisnya. Dengan bisnis ini kamu membiayai adik, membiayai keluarga itu bagus, teruskan. Bahkan KGL peranti sesuatu yang ngaji usia ganjaran asal kamu ikhlas ya, terus agamanya enggak jadi makom asbab, makom tajrid, teruskan ikhlas. Kalau pengen tajrid nanti juga Allah sendiri yang menempatkan yang duduk belah wiridan rezeki mengke datang serangan, jangan seperti itu, jangan tergesa-gesa, biarkan Allah sendiri yang mengangkat. Cirinya biasanya dunianya dihabiskan dulu, bang, dihabiskan dulu mengambil kerja sana sini susah kayak apa gitu. Ini kalau misalkan nggak disulitkan sama Allah udah kerja ini, soalnya itu ngelamar sana sini nggak diterima. Akhirnya nggak ada pilihan, dia langsung ke Allah. Memang ditakdirkan seperti itu, dibuat nggak laku dianya. Tapi cara Allah menempatkan. Yang asbab teruskan. Hukum age dengan adanya kamu kerja itu membantu keluarga, membantu ekonomi keluarga dan saudara-saudaranya. Ya, teruskan. Terus pelajaran yang kedua, sawabikul imam la tahdiku aswarul aqdar. Tekad kamu yang kuat itu gak bisa menghancurkan dinding takdir. Artinya orang arif itu gak pernah mengurusi urusannya, gak pernah ikut campur. Biasanya orang makrifat ketika bangun tidur, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Lalu beliau berpikir Allah akan melakukan apa kepada saya, Allah membuat apa, Allah mentakdirkan apa nih hari ini kepada saya. Biasanya gitu, karena dia sadar betul dia ini diatur, bukan lah. Kalau dia kan nggak bangun tidur, hal apa yang bisa saya lakukan ya hari ini, tuh ya. Kalau yang nggak marifat tuh, hal apa yang bisa saya lakukan hari ini, itu yang nggak marifat. Kalau yang marifat tuh, Allah naktirin apa ya hari ini, karena dia benar-benar sadar betul dia itu wayang, dia itu diatur, bukan lah. Paham ya? Allah ada manfaatnya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini niatnya cuma sejam tapi lebih kayaknya. Ngaji itu asik, saya itu ngaji itu asik. Jangan lupa kampanye
surga itu mudah, neraka itu susah. Ya. Jadi surga itu gampang, neraka itu sulit. Neraka itu sulit mah, asli. Kamu cari kuncinya nggak ada. Ternyata nggak pakai kunci, nggak pakai pintu dia itu, main tajam lah dong. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi lastulil firdausi a'lan wala adwa ala nari jahimi fahabli taubatan wa firdunubi fa innaka ghafiru dhanbil azimi ilahi lastulil firdausi a'lan wala adwa ala nari jahimi fahabli taubatan wa firdunu innaka ghafirud dzanbi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.